Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi yang sangat cerah dan indah ini setelah melakukan sholat subuh jamaah di masjid karena menyambut bulan puasa yang penuh berkah, maka saya akan memberikan materi kuliah hukum pidana khusus yang pada waktu yang kapan itu Ibu tidak bisa hadir karena jam saya diminta tolong oleh dosen lain untuk dipakai, sehingga hari ini Ibu merekam materi hukum pidana khusus supaya saudara bisa menambah pemahaman tentang materi yang Ibu belum sampaikan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur pada Allah SWT karena karunia-Nya kita akan belajar bersama-sama. Dan bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Semua puasa? Ya, karena masih muda harus diupayakan untuk puasa ya bagi yang muslim, karena ini adalah perintah agama, yaitu puasa itu akan membawa berkah yang banyak pada kita, yaitu akan diampuni dosa-dosa kita, kemudian akan insya Allah apa yang kita doakan pada bulan puasa akan terkabul, kemudian juga memperhalus budi pekerti hati karena kita bisa merasakan bagaimana rasa lapar, bagaimana menahan hawa nafsu, tidak marah, kemudian bagaimana kita melatih diri kita untuk berbuat baik lebih dari hari-hari kemarin, beramal soleh, bersedekah, menolong teman, ya, dan selalu jujur dalam segala apapun. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, ya, apa sih hukum pidana khusus itu? Ya, hukum pidana khusus adalah aturan-aturan yang ada di luar KUHP. Karena kita tahu bahwa KUHP itu adalah produk zaman Belanda, kemudian karena perkembangan zaman ya, KUHP ini sudah tidak relevan lagi dengan bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang ya, dan fungsi aturan adalah untuk mengatur tentang masyarakat ya, agar tertib, aman, sejahtera ya, dengan aturan-aturan. Kalau hukum pidana kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, maka di sini kita harus tahu juga dasar hukum untuk mengatur masalah-masalah kejahatan itu, bagaimana unsur-unsur suatu tindak pidana, kemudian bagaimana sanksinya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, hukum pidana khusus ya, ruang lingkupnya adalah tindak pidana atau perbuatan pidana atau delik atau strafbarkeit ya, yang merupakan tindak pidana yang lebih kompleks. Ya, tadi saya katakan diatur di luar KUHP. Untuk mata kuliah ini penekanannya adalah pada tindak pidana ekonomi yang salah satunya adalah tindak pidana korupsi ya, yang sangat merugikan masyarakat juga negara. Karena apa? Karena korupsi ini adalah tindak pidana yang sangat-sangat merugikan. Maka kita akan pelajari apa sih korupsi itu. Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus ya. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris ya itu disebut dengan corruption ya. Kemudian corrupt juga ya, kalau Belanda itu korupsi karena kita adalah bekas negara jajahan dari Belanda, maka kata korupsi itu kita ambil dari bahasa Belanda. Korupsi ya, tulisannya berbeda. Kalau di Indonesia bacanya korupsi ya. Saudara mahasiswa yang saya hormati, apa sih arti kata korupsi? Ya, dari kata korup ya, yang artinya busuk, palsu, dan suap. Ini berdasarkan pengertian yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ya.
Jadi busuk, apa sih busuk? Busuk itu sesuatu yang tidak bagus ya. Kalau dalam artian korupsi, sesuatu yang tidak bagus itu adalah menyelewengkan uang milik negara ya. Kemudian dengan jabatan yang dia punyai, maka dia sebenarnya uang itu untuk operasional dari departemen yang dia bawahi, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kemudian korupsi juga berarti ketidakjujuran, tidak bermoral, ya, menyimpang dari hal-hal yang bersifat suci, ya. Contohnya adalah mengambil milik negara, ya, uang milik negara. Kemudian ini ada penggelapan uang negara, ya, di mana seseorang itu melakukan pekerjaannya sebagai pegawai negeri misalnya. Kemudian di sini istilah korupsi itu ada pada Undang-Undang Nomor pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7, kemudian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ya, undang-undang ini judulnya adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi itu biasa disingkat dengan Tipikor. Ya. Kemudian di sini secara umum ya, korupsi adalah apa? Korupsi itu ya, perbuatan yang melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ya, sebentar ya. Jadi itu pengertian korupsi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 2. Ya, nanti dilihat di rumah dan usahakan saudara membeli undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Sebagai pengantar ini dulu ya, karena biar saudara tidak terlalu jenuh begitu ya. Ini saya break dulu, nanti saya lanjutkan. Terima kasih.